Pemirsa, lebih dari sepekan banjir masih merendam ratusan rumah di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Korban banjir kini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Meluapnya Sungai Kalemsema membuat 600 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak 10 hari terakhir. Meskipun banjir kini mulai surut, namun warga telah kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian di genangan banjir di depan rumahnya. Si piringnya pakai air ini, nggak ada air bersih apa gimana? Nggak ada. Udah berapa hari ini di sini gini? Udah lama. Tete nggak ngungsi? Enggak, nanti fungsinya. Sementara bantuan dari pemerintah kini mulai turun. Bantuan diserahkan ke tiap rumah korban banjir oleh petugas desa dan BPBD Subang. Pihak BPBD Subang mengimbau kepada korban banjir agar tetap tenang dan tidak panik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho melakukan survei jalur mudik balik Lebaran 2025. Masih ada jalan berlubang yang bisa mempengaruhi arus mudik balik mendatang, terlebih saat dilakukan lajur satu arah di ruas tol Trans Jawa. Kakor Lantas Polri Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho meninjau sejumlah titik di ruas jalur nasional, jalur Pantura Simpang 3 Pejagan, ruas tol Trans Jawa, dan Jalan Nasional Semarang hingga Brebes, Jawa Tengah. Dari hasil survei, ruas tol Trans Jawa kondisinya masih bagus. Namun di wilayah Semarang, Batang, Pekalongan hingga Kabupaten Tegal masih ditemui jalan rusak dan berlubang. Kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap kelancaran arus mudik Lebaran mendatang. Terlebih saat dilakukan lajur satu arah ke arah Semarang di ruas tol Trans Jawa. Untuk jalur nasional yang berada di wilayah Brebes cukup bagus, tidak terlalu banyak yang berlubang karena ada yang jalan tol dicor. Tetapi yang di wilayah Semarang, Batang hingga Pekalongan Tegal itu masih banyak cukup jalan yang rusak, jalan berlubang. Tentunya ini nanti berpengaruh pada saat operasi ketupat. Para pengguna jalan diharapkan bisa memperhitungkan jarak tempuh dengan waktu istirahat serta waspada kondisi jalan yang dilewati. Dari hasil evaluasi operasi ketupat Lebaran pada tahun lalu, banyak kecelakaan disebabkan karena kecepatan tinggi, pengemudi mengantuk, dan kurang menguasai kondisi medan jalan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan selama beberapa hari ke depan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, wilayah yang intensitas hujan tinggi berada di wilayah Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara. Kalau dilihat dari kondisi cuaca beberapa hari kemarin, memang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Bahkan untuk Jakarta sendiri hujan di dini hari masih sering terjadi ya. Kalau dilihat dari beberapa hari kemarin memang masih terlihat ada siklon tropis Thalia ya untuk wilayah perairan Samudra Hindia Selatan Banten yang saat ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Dan kalau dibilang pengaruhnya siklon tropis Thalia sudah tidak berpengaruh untuk cuaca di wilayah Indonesia. Namun untuk ketinggian gelombang masih cukup berpengaruh ya untuk perairan wilayah Indonesia. Selain itu, kalau dilihat dari pengaruh lainnya, angin monsun baratan yang juga membawa angin kencang ke sebagian wilayah Indonesia bagian selatan, serta massa udara dingin yang dibawa dari surakan dingin dari wilayah Asia masih turun hingga ke wilayah di Pulau Jawa maupun hingga Nusa Tenggara untuk beberapa hari ke depan ini yang memicu cuaca masih cukup buruk untuk wilayah-wilayah tersebut begitu.